Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini saya Fajri, selaku instruktur pada mata kuliah ini akan menyampaikan tutorial latihan ketiga. Soal nomor 4, utamanya berkaitan dengan model maksimisasi Williams. Pada kasus ini, Anda akan diminta untuk menentukan berapa sebetulnya kepuasan manajer paling optimal pada saat kita menghadapi constraint berupa laba diskresi yang dipengaruhi oleh pengeluaran stok, terus kemudian harus dikurangkan dengan imbalan manajer, kemudian ada pungutan pajak serta laba ditahan. Ya. Kemudian Anda diminta untuk menganalisis ketika imbalan manajer itu meningkat sebetulnya secara langsung berpengaruh itu siapa sih gitu ya. Nah itu. Oke. Jadi untuk soal seperti ini caranya simple saja, mudah gitu ya. Mudah sebenarnya tergantung Anda ya. Oke. Ya. Kita coba selesaikan dulu satu persatu. Untuk soal nomor satu, ya kan, pastikan kita menentukan tujuannya dulu. Tujuannya adalah memaksimumkan kepuasan manajer subject to constraint. Gitu ya. Oke, berarti di sini maximize U subject to P diskresi. Masalahnya U-nya mana? U-nya tadi udah ini ada nih. U-nya sama dengan P diskresi pangkat setengah dan S-nya adalah pangkat setengah, sementara P diskresinya harusnya adalah PS dikurangi M dikurangi P dikurangi P0. Jadi kita harus menyusun dulu constraint-nya. PD itu sama dengan PS-nya adalah 135 plus 10S min S kuadrat min M-nya adalah berapa? Imbalan manajernya berapa di sini? 20 ya. Imbalan manajernya 20, pungutan pajaknya 5, dan laba ditahannya adalah 10. Sehingga kita tinggal punya PD sebesar 35 berarti 100 plus 10S min S kuadrat seperti ini. Nah, ini akan berubah menjadi constraint. Gitu ya. Dan ini adalah objektifnya. Oke, sekarang kita susun dulu untuk Lagrangian. Nah, berarti ini soal nomor satu, step pertama. Kemudian yang kedua itu berarti setup Lagrangian. Oke ya, setup Lagrangian. Oke ya. Eh, Tadi karena maximize itu berarti kita bisa nyatakan Lagrangian ya itu sama dengan fungsi U-nya apa kan gitu kan. Berarti U-nya BD, S seperti ini plus lambda gitu ya. BD dikurang P0 ya, P0 biasanya P0, PD konstan dikurangi PD kan gini ya. Nah, seperti ini ya. Ini berarti saya akan bikin Lagrangiannya adalah PD pangkat setengah S pangkat setengah plus lambda, berarti di sini adalah BD min 135 ya, 135. Kemudian berapa lagi? Lagi saya lupa soalnya tadi ya. Oke. 100 maaf, 100 berarti 100 min gitu aja ya. Oke, 100 min S min PD. Ya. Berarti pakai ini aja. 100 oke. Min PD plus 10S min S kuadrat seperti ini. Nah, kalau sudah berarti kita bisa turunkan Lagrang ya kan, do Lagrang per do PD gitu ya. Berarti turunkan terhadap variabel PD-nya. Oke, kita bisa turunkan berarti setengah PD pangkat min setengah S pangkat setengah plus lambda yang ada PD-nya aja. Berarti ini lambda-nya adalah min 1. Berarti min lambda ya. Min lambda karena ini kali ini. Karena turunan PD kan min 1 ya, dikali ini otomatis gini. Sama dengan 0 karena first order condition. Do Lagrange per do PD. Ya, berarti di sini
setengah pi d pangkat setengah S pangkat min setengah seperti ini. Min S ya, sekarang berarti turunan S berarti plus lambda plus 10 S lambda 10 S lambda min 2 S lambda ya, 2 S lambda seperti ini ya, sama dengan 0. Kemudian setelah ketemu itu kita bisa removing gitu ya, do Lagrange per do lambda gitu ya, berarti adalah 100 min PD plus 10S min S kuadrat sama dengan 0. Nah, ini sebetulnya tanpa harus dikalikan kan bisa ya. Coba kita sederhanakan. Berarti lambda itu sama dengan setengah pi d pangkat min setengah dan S pangkat setengah. Yang di sini itu sebetulnya bisa kita tulis ulang seperti ini. Setengah, saya geser ya. Oke. Pi d pangkat setengah, S pangkat min setengah, kemudian plus lambda-nya kita keluarkan ya, lambda S gitu ya, lambda, oh sorry, yang di sini kan nggak ada S-nya ya, turunannya ini ya, biar tidak salah kaprah nanti kita tulis ulang ya. Ini berarti 10 lambda gitu aja, jadi lambdanya ini 10 min 2S seperti ini sama dengan 0. Berarti untuk mendapatkan lambda saja itu sama dengan, berarti lambda saja ya, lambda saja berarti sama dengan lambda itu sama dengan min setengah pi pangkat setengah S pangkat min setengah dibagi dengan 10 min 2S. Jadi ini ya kira-kira ya untuk lambda yang di sebelah sini. Nah oke, kalau sudah seperti itu maka step selanjutnya kita bisa sama dengan kan lambda sama dengan lambda gitu ya, seperti biasa. Jadi bikin di mana, sebelah sini ya, ini sebagai FOC gitu ya tadi, first order condition. Nah, sekarang kita bikin ini step ke berapa ini, step keempat itu adalah lambda sama dengan lambda gitu ya. Lambda pertama tadi tidak lain adalah setengah pi d pangkat min setengah S pangkat setengah sama dengan yang sebelah sini adalah min setengah pi pangkat setengah, ini pi d S pangkat min setengah per 10 min 2S seperti ini gitu ya. Oke, nah kita bisa coret ini sebenarnya ini. Nah, kemudian pindah ruaskan maybe ini ke sana ya. Jadi 10 min 2S sama dengan min pi pangkat setengah S pangkat min setengah, ini saya geser aja biar tidak membuat orang bingung, per pi pangkat min setengah yang di sebelah sini ya, S pangkat setengah. Oke, sekarang kita selesaikan dulu. 2S sama dengan min pi berarti adalah pi pangkat min setengah dikurangi setengah berarti 1 ya, berarti di sini S-nya turun ke bawah, berarti di sini S. Begini ya teman-teman ya. Oke, berarti untuk mendapatkan pi saja itu akan sama dengan ya, kalau kita mau mensubstitusi pi aja berarti ini pi sama ini kita kalikan, berarti ini pindahkan S ke sana, berarti S dikali 10 min 2S sama dengan negatifnya sekalian pindah ke sini gitu ya, sama dengan pi pangkat 1 ya. Oke, sekarang berarti kita punya ini kali ini berarti 2S kuadrat min 10S itu sama dengan pi. Oke, nah ini kita kunci dulu untuk kemudian kita masukkan ke do Lagrange per do lambda. Itu tadi adalah 100 min, kita cek lagi, 100 min pi d ya, min pi d plus 10S
min S kuadrat sama dengan 0 kan gitu kan. Nah ini kan bisa diotak-atik tuh ya kan, berarti kan 100 min PD plus 10S min S, ini jadi biar beda saya kasih melenik gini ya. Nah ini disubstitusi aja dengan tadi, PD-nya ketemu berapa, barusan kan kita cari tuh. Nah ini 2S ya, berarti di sini 100 dikurangi 2S kuadrat min S min 10S, sorry, min 10S plus 10S ya kan, min S kuadrat sama dengan 0. Berarti sekarang kita punya ini 100 min 2S kuadrat plus 10S plus 10S min S kuadrat sama dengan 0. Oke, berarti sekarang kita punya 100 plus 20S min 3S kuadrat sama dengan 0 kalikan min 1 supaya mudah di ini ya. Berarti 3S kuadrat plus 20S berapa lagi S? Ya, min 100S ya. Kalikan negatif tadi kan. Oke, berarti 20S min 100 sama dengan 0. Oke, ya. Berarti sekarang kita bisa kalikan depan kali belakang kan 300 ya kan. 300 itu tidak lain adalah berapa kali berapa supaya 3 kali 10 ya kan. 3 kali 10 kemudian yang paling mendekati ya teman-teman ya berapa? Hmm, tidak ada yang dekat ini ternyata. 6 kali 5 330 ya, 30 kali 10 ya, berarti 30 sama 10 ya. Ini 30 sama 10 gini ya, ada min 30 sama plus 10. Ini berarti 3S min 30 dan 3S plus 10 sama dengan 0. Di antara kedua ruas yang bisa dibagi ini adalah ini, berarti S min 10 dan atau 3S plus 10 sama dengan 0. S min 10 sama dengan 0 atau 3S min plus 10 sama dengan 0. Oke, berarti sekarang saya punya S sama dengan 10 atau S sama dengan min 10 per 3. Berarti yang paling visible ini ya S-nya ya. Oke, ini adalah S yang paling visible. Nah, sekarang berapa? Pertanyaannya adalah apa tadi pertanyaannya? Sekarang berapa laba ini? Berapa PD-nya sekarang? Ya, ini ya tadi PD-nya ini. PD-nya adalah ini semuanya. Jadi saya tulis ulang sekarang. PD-nya adalah 100 plus ini 10. Oke. Barusan kita dapatkan constraint-nya adalah PD itu 100 ditambah 10S dikurangi S kuadrat. Berarti kita substitusi S sama dengan 10 ke dalam PD. Itu tidak lain adalah 100 ditambah 10 kali 10 dikurangi 10 kuadrat gitu ya. Berarti PD itu sama dengan 100 ditambah 100 dikurangi 100. Maka PD sama dengan 100 aja ya. Jadi kombinasinya adalah pada saat 10 S-nya dan D-nya adalah 100 gitu ya. Oke, kombinasinya ini. Nah, oke ya. Kombinasinya adalah 100 dan 10. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian berapa kepuasan manajer kalau begitu? Nah, kepuasan manajer ya tinggal Anda substitusikan aja. Berarti kepuasan manajernya, nah, ya, berarti misalnya ditanyakan, ini kan PD-nya ya, keseimbangannya ada di sini tadi. 100,10. Nah, sekarang kepuasan manajernya. Nah, berarti kepuasan manajernya adalah U sama dengan PD pangkat setengah S pangkat setengah. Berarti U-nya adalah 100 pangkat setengah, S-nya adalah 10 pangkat setengah, berarti U-nya adalah ini keluarkan menjadi 10, yang di sini nggak bisa kan, berarti akar 10. Ini adalah kepuasan manajernya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya yang timbul adalah, jika sekarang pengeluaran untuk imbalan manajer meningkat, maka apa yang mungkin berpengaruh secara nyata? Jadi karena modelnya itu ini, dan M itu ada di sebelah sini, maka yang berpengaruh secara nyata adalah diskresi. Ya kan? Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk diagramatis gini, kan begini.
ini S, ini PD, gitu kan. Eh, Kalau ini seperti ini, nah oke. Terus kemudian keseimbangannya kan ada di sini nih misalnya ya. Wah, ini kan gitu. Jadi ininya angka 100 sebenarnya nggak realistis ini ya. 10 terus ini 100 kan gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan PD kalau misalnya M-nya naik gitu ya. Pada saat M-nya naik maka PD-nya akan turun. Ya kan? Nah, kalau PD-nya turun berarti kan bergeser ke sini teman-teman. Nah, ini PD baru. Maka kepuasan manajer sebetulnya akan turun kan sebetulnya secara tidak langsung. Tapi kalau imbalannya dinaikkan kan kepuasannya makin naik kan gitu kan. Jadi terjadi apa istilahnya ketimpangan antara kepuasan dengan begitu ya kan. Nah, ini adalah garis kepastiannya gitu ya. Certain line. Kira-kira begitu ya teman-teman ya untuk pembahasan soal nomor 4 ini. Kita lanjutkan untuk latihan 3 soal nomor 5. Terima kasih.